jangan pernah lihat dari banyaknya klien, tapi tolong lihat dari berapa banyak klien yang komplain. Karena itu adalah kita berbicara masalah master trader. Sampai saat ini tentunya banyak sekali orang yang ngaku master trader, baik di media elektronik maupun di media sosial. Permasalahannya adalah siapa sih master trader dan bagaimana sih profilnya? Bisa nggak sih kita percaya? Atau justru kebalikannya, memang ada yang namanya master trader. Bapak dan Ibu, kalau kita ngelihat dunia investasi kita saat ini memang sedang bermasalah, sedang bersedih. Anda gampang untuk mencari apakah investasi di Indonesia sedang bagus atau enggak. Ketika aja di Google judulnya gagal bayar, di sini semuanya terlihat gitu. Kalau kita lihat mulai dari Koperasi Indosuria, asuransi Jiwasraya, Bumi Putra, lalu terakhir adalah asuransi Personal Life, semuanya gagal bayarnya. Padahal mereka tentunya mempunyai orang-orang yang bagus dalam hal mengelola permodalan, mengelola uang yang dititipkan oleh nasabahnya. Dan jumlahnya tentunya tidak 1, 2 juta, 10 juta, 100 juta. Seperti yang kayak di Forex gitu. Sekali mereka titipkan itu puluhan miliar. Dan tentunya pada saat gagal ini akan menjadi suatu bola salju yang ujungnya menjadi lama menjadi besar. Kalau kita lihat Beni Cokro, ujung-ujungnya menjadi para tersangka baik dari dalam atau luar perusahaannya, pasti punya kaitannya. Tentunya kalau kita melihat bagaimana Asabri mengelola portfolionya, Anda bisa lihat di sini bahwa orang yang dikatakan dapat memanage atau fund manager, kalau kita lihat dalam waktu setahun itu yang paling bagus itu adalah 0%. Anda bisa bayangkan ya bagaimana suatu lembaga keuangan yang katanya profesional itu dapat mengelola uang klien ya. Lalu masalahnya adalah yang terbaik prestasinya adalah 0%. Selebihnya itu minus semuanya. Apabila kita melihat semua ini, maka timbul dalam benak kita sebenarnya ada nggak sih master trader? Ada nggak sih orang yang hebat trading gitu? Dan kalau ada, bagaimana kriterianya? Itu yang tadi saya jelaskan di awal, itu tentunya mereka orang-orang yang bukan tidak berpendidikan. Itu titel mereka dari depan sampai belakang itu ngetop semua gitu. Panjang gitu kayak kereta. Tapi kita harus ingat bahwa setiap orang yang mempunyai ijazah ya, itu sebagai tanda lulus saja, tanda pernah kuliah. Tapi kalau menurut saya, mungkin mereka juga tidak pernah memakai akal sehatnya untuk mengelola keuangan. Anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa percaya pada orang yang kita tidak kenal sama sekali. Kita nggak tahu trik recordnya, rekam jejak tradingnya juga nggak tahu. Tiba-tiba keluar di salah satu media sosial atau media elektronik atau apapun itu, dan mereka memberikan suatu hasil. Dari sini kita bisa lihat sebenarnya bahwa pertumbuhannya benar-benar bagus gitu ya. Anda bisa lihat dalam waktu 52 minggu misalnya, pertumbuhannya 11% itu lebih bagus dibandingkan tadi. Fund manager yang mengelola yang terbaiknya adalah 0% dan ada yang 97% dalam waktu 49 minggu. Dan ada yang lebih
parah lagi, lebih sakti lagi, 16 minggu itu 491%. Semua ini bisa terjadi di forex, tapi Anda bisa lihat berapa minggu sebenarnya. Lamanya orang trading itu menandakan orang itu sudah mengetahui pergerakan market dengan baik. Kadang-kadang kita tidak pernah tahu berapa lama dia bertransaksi, sehingga tiba-tiba kita percaya kepada orang itu, lalu kita menaruh dana kita ke mereka tanpa kita melihat siapa orang itu, berapa pertumbuhannya, sudah berapa lama dia trading, lalu yang penting adalah drawdown-nya berapa. Di paling sebelah kanan itu ada namanya drawdown. Drawdown itu adalah apabila drawdown itu sebenarnya resiko. Jadi pada saat kita punya uang 100%, apabila drawdown-nya itu 17% atau 10% misalnya, itu boleh dikatakan baik. Dan kalau kita lihat growth-nya yang pertumbuhannya hanya 11% dalam waktu setahun, itu drawdown-nya 3%, itu pasti aman sekali itu. Dibandingkan dengan Anda bisa lihat yang pertumbuhannya itu 491% dalam waktu 16 minggu, itu drawdown-nya 30%. Artinya apa? Artinya resiko yang ditanggung oleh si investor itu bisa lebih dari 30%. Apabila uangnya 100 juta, tentunya resikonya lebih dari 30 juta. Bapak dan Ibu, ada baiknya kita yuk coba melihat kembali apabila kita mulai percaya sama orang, promosi yang begitu hebatnya, dan membuat itu menjadi semuanya menjadi mudah, tentunya kita harus hati-hati. Apakah benar orang ini ada, atau memang orang ini adalah ciptaan dari broker itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, setiap orang trading pasti ada profit and loss-nya. Dan kalau secara umum, katakanlah setahun dia trading gitu ya, hasilnya seperti ini gitu. Ini jauh lebih bagus dibandingkan tadi ya, yang fund manager yang mengelola dana banyak sekali dan memberikan fixed income. Paling fixed income-nya sekitar 15% ya, atau 14% setahun. Dan ujung-ujungnya mereka gagal bayar. Ini jauh lebih bagus. Bapak dan Ibu, pada prinsipnya adalah di zaman yang sangat modern ini, di zaman yang semuanya dipermudah dengan teknologi, itu membuat kita harus lebih hati-hati. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya setiap orang yang bertransaksi dan akhirnya kita lihat bisa memberikan hasil yang bagus, konsisten, Bapak dan Ibu perlu hati-hati sebenarnya. Kenal nggak dengan orangnya? Kenal nggak dengan pribadinya? Jika tidak, sebaiknya Anda jangan cepat percaya. Mengapa demikian? Yang paling menarik adalah broker mempunyai suatu fasilitas. Akhir-akhir ini pasti Anda sudah tahu yang namanya fake account dummy. Anda seperti bertransaksi tapi sebenarnya tidak pakai store gitu ya, dan nggak ada tulisan keluar demo account. Dan tentunya ini yang akan dibuat menjadi account history, dan ini dijual, dan ini dikatakan bahwa ini adalah tradingannya dia. Saya justru lebih simpati sama master trader atau konsultan atau siapapun dia, marketing atau trader, yang mereka katakan kalau nggak punya uang mereka gunakan sen. Itu saya justru jauh lebih respect dibandingkan orang-orang yang mengakunya hebat tapi mereka menggunakan fake account gitu, menggunakan account dummy yang sebenarnya itu account sebenarnya tidak ada isinya, yang sebenarnya itu mereka tidak pernah taruh uang di sana.
Dan itu bisa terjadi, bisa saja mau broker dalam negeri dan luar negeri itu sama aja. Karena itu semuanya bisa dibuat. Bapak dan Ibu, tentunya kita perlu berhati-hati untuk mempercayakan uang kita dan kita memulai, karena akhir-akhir ini dengan keadaan dunia seperti sekarang ini kita sudah tahu bahwa Indonesia masuk ke taraf resesi karena yang namanya Singapura sudah masuk, lalu Malaysia juga sudah resesi, Inggris sudah resesi, Selandia Baru juga sudah, semuanya sudah. Amerika juga sudah. Dan yang menarik sebenarnya China sudah mulai mulai agak pulih dari resesi yang terjadi. Nah, tapi hampir di seluruh dunia itu terjadi resesi akibat pandemi corona. Yang permasalahan yang menarik adalah apabila resesi terjadi, bisnis apa sih sebenarnya sedang menjamur? Yang menjamur itu tentunya kalau nggak bisnis forex ya money game. Hanya ada 2 yang dapat bertahan. Karena otomatis kalau dunia saham biasanya harganya sudah jatuh jauh. Mereka yang tadinya pegang banyak tentunya udah dilepas dan mereka belum tentu berani beli lagi. Dan kalau beli juga paling sedikit-sedikit, nggak seperti, karena wabah ini sudah merata dan tentunya membuat ekonomi domestik dan ekonomi global tentu terpengaruh. Ini yang menyebabkan adanya perubahan karakter daripada investor. Nah, untuk itu mereka akan banyak masuk ke forex dan mereka akan banyak masuk ke money game. Kalau money game itu udah jelas penipuan kera putih dan biasanya mereka gunakan multi level. Jadi kalau ada yang menawarkan kepada Anda profitnya mau dari trading mau dari Bitcoin atau apapun itu, ingat pada saat itu dia bentuknya adalah multi level, siap-siap Anda sebenarnya sedang diprospek untuk masuk kepada skema Ponzi yang ujung-ujungnya uang Anda tidak akan balik. Satu sisi lagi pada saat Anda ditawari forex, tentunya Anda harus melihat trik recordnya dan kalau bisa live-nya. Jangan hanya katanya, karena pada prinsipnya tidak semua orang itu bisa bertransaksi. Mereka tentunya mempunyai suatu karakter. Karakter inilah yang sebenarnya harus cocok gitu. Karena kalau memang karakternya memang baik, tentunya di dalam trading pun akan jauh lebih baik. Tapi kalau karakternya sebagai perampok ya agak susah karena dia nanti akan join dengan brokernya, tiba-tiba dia menggelapkan uangnya setelah nasabah mengumpulkan teman-temannya dengan jumlah ratusan miliar. Mungkin akhir-akhir ini kita mendengar dari beberapa klien atau nasabah yang akhir-akhir ini tiba-tiba mereka merasa tertipu karena dananya itu dikumpulkan lalu ditransaksikan oleh salah satu trader di satu broker. Saya nggak sebut itu dalam negeri atau di luar negeri, tapi intinya adalah berujung floatingnya itu sampai 250 M. Itu kalau sekitar 250 M itu sebenarnya tradernya harusnya saktinya luar biasa itu. Dan tentunya ini akhirnya membuat orang lain menjadi rugi. Memang bisa rugi di dalam pasar, secara hukum itu akan rugi di dalam pasar dan tentunya nasabah juga tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita lihat skemanya, ini juga yang membuat akhirnya bisnis forex itu menjadi bisnis yang kembali mempunyai daftar hitam. Karena apa? Karena kita memberikan peluang kepada mereka untuk membuktikan janji-janjinya. Padahal kalau janji-janjinya itu udah muluk-muluk, 1 bulan bisa fix dapat sekitar 8%, 10% itu mau udah bohong. Itu udah pasti bohong. Kenapa? Karena setiap trading kita tahu bahwa kalau nggak untung ya rugi. Dan itu nggak bisa menjadi fix gitu loh. Dan lebih parah lagi, ada suatu saat di mana harga akan flat dan tidak bergerak. Nah, pada saat harga tidak bergerak, lalu dari mana keuntungannya? Setiap orang itu pasti mempunyai suatu karakter. Nah, karakter ini tidak semuanya cocok untuk di dalam trading. Secara umum, kita bisa lihat bahwa manusia itu pasti punya yang sifat dominan, influence, terus
yang mempunyai compliant atau yang studies. Nah, ini permasalahannya adalah kita mempunyai sifat itu semuanya, tetapi salah satu kita pasti akan menonjol. Nah, pada saat menonjol inilah ada sifat di mana kita nggak bisa menjadi seorang trader. Jadi kalau kita lihat bahwa sifatnya dia itu adalah dominan, itu sebaiknya jauhi orang itu dari trading gitu loh. Itu pasti akan ngabisin uang itu, sekali enter itu panjang itu, banyak itu overtrade orang bilang. Anda lihat ada seorang yang dominan dan dalam setiap pembicaraannya juga dominan, Anda jangan pernah percaya dia bisa trading. Itu orang pasti high risk. Kalau untung banyak, kalau rugi ya banyak gitu loh. Itu udah sifatnya dia. Dan tentunya orang ini memang kuat sekali. Di dalam trading kita tidak akan gunakan orang-orang yang punya sifat dominan ini. Kita tinggal tunggu aja kapan di MC. Karena apa? Karena kesombongannya. Dan yang kedua tentunya ada yang agak sulit adalah yang punya sifat yang ini artis banget ini. Yang artis itu agak susah gitu loh. Ini kalau jiwa-jiwa itu jojonya marketing gitu loh. Dia hanya bisa marketingin aja, trading mah nggak bakal bisa. Kalau Anda lihat bahwa trader Anda atau orang yang akan Anda titipkan itu mempunyai sifat, itu hati-hati gitu loh. Kenapa? Ya karena orangnya lempeng-lempeng aja gitu. Kalau ada apa-apa ya outgoing aja udah gitu. Dan memang yang terbaik itu adanya di C atau di S. Yang bagus yang di mana? Yang di C. Itu teliti banget. Dan perpaduannya ini adalah yang menarik. Walaupun kita tahu bahwa di dalam trading yang paling sempurna itu adalah yang D sama yang S. Tetapi banyak lembaga-lembaga keuangan atau apapun itu yang lebih mengkoordinir yang C dan yang S. Karena lebih tenang, lebih humble, tapi semuanya itu keputusan diambil dengan benar, dengan baik, dengan teliti. Bapak dan Ibu, coba lihat trader-trader Anda sifatnya yang mana? Apakah dominan, apakah influence, atau compliant, ataukah steady? Kalau steady sama compliant itu bagus untuk di dalam trading. Kalau yang D sama I, sebaiknya Anda cabut uang Anda hari ini gitu ya, selesai webinar ini. Kenapa? Saya katakan nama Anda bentar lagi uang Anda habis. Karena terlalu dominan. Bapak dan Ibu, tidak mudah untuk mencari seorang master trader. Seorang master trader itu pasti harus mempunyai tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapannya antara lain adalah master trader itu tentunya harus ada rekomendasinya gitu. Nggak semua orang bisa jadi master trader. Tiba-tiba mengatakan bahwa si Reza jago trading gitu. Saya bilang, saya dengan tenangnya saya mengatakan di forum ini, saya jago trading itu tindakan bodoh kalau menurut saya. Kenapa? Karena seluruh dunia pasti nggak akan percaya. Yang mengatakan seorang itu hebat itu bukan dirinya sendiri, orang lain yang mengatakan. Jadi kalau dia mengaku bahwa wah saya jago nih, saya pernah gini, Anda cuma katakan pret, itu bohong gitu. Kenapa? Nggak pernah orang jago itu ngaku gitu loh. Ya, sama seperti halnya ya saya kaya gitu, itu belum kaya banget gitu loh. Orang yang kaya banget itu nggak pernah ngaku. Mungkin di TV juga nggak pernah ada, tapi pendapatan mereka satu bulan di saat kritis seperti ini masih sekitar 30 miliaran lah per bulan. Itu baru kaya gitu loh. Tapi kalau yang baru selfie di Instagram mah belum kaya-kaya banget kali ya. Ada yang merekomendasikan orang ini adalah hebat. Dan tentunya ini juga harus dites. Wawancara, karakter. Benar nggak orang ini punya sifat yang seperti bagaimana? Karena Anda bisa bayangkan bahwa pada saat ditaruh uang 100 juta dia bisa profit, 200 juta bisa profit. Oke. Begitu 5 juta US dollar, apa yang bisa terjadi? Tekanannya tambah besar. Sehingga nggak mudah untuk mencari seorang pilot misalnya
untuk pesawat yang berbadan besar dibandingin untuk pesawat-pesawat kecil. Ini juga sama, supir angkot itu tentunya lebih gampang dapatnya supir angkot dibandingkan supir bis bertingkat misalnya. Bapak dan Ibu, semuanya itu harus melalui suatu seleksi gitu loh. Anda harus lihat. Dan tentunya ini juga harus ada scoringnya. Berapa sih sebenarnya? Dan paling gampang scoringnya carinya di mana? Ya di MKL5 udah ada. Tinggal lihat aja gitu berapa lama, lalu skornya berapa, growth-nya berapa, ya kan? Lalu ada recovery factor-nya ada berapa gitu. Dan drawdown-nya berapa. Itu paling gampang sekali untuk mencari scoringnya. Tapi yang paling sulit sebenarnya adalah karakternya dia. Sebenarnya kita bisa lihat sih sebenarnya. Kalau dia punya sosial media, kita tinggal lihat saja ada nggak di sosial media dia senangnya apa gitu. Ternyata dia senangnya kebut-kebutan motor, kebut-kebutan mobil gitu ya, kan agak repot kita ngomong. Bapak dan Ibu, setelah itu baru dengan skor yang tinggi, lalu dia punya karakter yang bagus gitu ya, yang stabil misalnya. Tentunya ini akhirnya menjadi satu yang kita bilang katakanlah sebagai pro master trader. Jadi udah skornya bagus, karakternya bagus. Jangan kita cuma melihat skornya saja. Karena karakternya belum tentu bagus, uang Anda nggak akan aman kalau ditaruh ke mereka. Oke, dan yang terakhir adalah satu lagi. Satu yang nggak pernah kita bisa tahu dari master trader. Kenapa? Karena sampai hari ini saya pun nggak bisa cari parameter ini, yaitu amanah parameter. Amanah meter itu yang paling sulit. Karena pada saat seseorang sudah bisa mengumpulkan investor atau klien yang jumlahnya ratusan miliar, ingat Bapak dan Ibu, trader juga manusia. Artinya kalau trader manusia, pada saat dia di lobby, baik itu sama broker luar atau broker dalam negeri, dia bisa bagi hasil, dia bisa bikin margin menjadi drop. Dan apabila itu terjadi, Anda sudah tahu mereka nggak akan terjerat hukum. Tapi nggak usah takut ya, karena pasti akan terjadi. Hukum dari Allah pasti akan ada buat mereka tentunya. Baik, terima kasih Pak Joshua, silakan. Oke Pak Joshua, ini emang agak kalau lebih gampangnya untuk mengetahui skornya, jadi gini, untuk mengetahui master itu profesional atau tidak, sebenarnya kita harus tahu dari skornya dulu. Di MKL5 itu komplit skornya. Anda mau cari apapun ada di situ. Dan buat saya itu bagus. Yang kita nggak punya itu adalah karakternya dia seperti apa gitu loh. Skor bisa tinggi, ya. Lalu pertumbuhan juga bisa tinggi, profit bisa tinggi. Tapi kalau kita nggak bisa detect sebenarnya karakternya dia seperti apa, itu tinggal tunggu aja Pak sebenarnya. Kalau nggak bulan ini, bulan depan, bulan depan kita setahun. Pernah ingat kasusnya Mia yang udah 2 tahun, itu selalu menang terus. Setelah itu dimasukkan uang lebih banyak dan mereka katakan, bom, hilang. 2 tahun loh Pak. Kenapa? Ya memang dirancang untuk bakar uang dulu, setelah itu masuk. Kalau toh mereka menggunakan trader, ini pasti tradernya nggak baik. Yang repot itu amanah meternya itulah Pak yang saya katakan. Paling repot. Iya. Berarti memang kita mesti mengenal karakter atau pribadi yang bersangkutan Pak lebih baik ya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Drawdown itu sebenarnya adalah resiko Pak. Dia pernah melakukan floating tertinggi itu tercatat di drawdownnya. Jadi misalnya gini, kita punya uang misalnya 100 juta misalnya ya. Lalu kita trading, lalu biasanya tuh kita cuman floating tuh 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu. Itu cuma 3-5%. Besoknya lagi trading ternyata floating sampai 8 juta, itu yang kecatat 8. Walaupun besok-besoknya lagi cuma 3%, 2% gitu ya. Tapi yang pernah ngehit pertama ya, yang tertinggi
itu dia akan tercatat di drawdown. Itu menunjukkan kepada kita bahwa trader ini pernah melakukan floating sebanyak 30% misalnya. Berapa sih ukuran yang bagus? Ukuran yang paling gampang adalah sebenarnya 0 sampai 10, lalu 10 20, 20 30. Di atas 30 itu agresif. Artinya ini pasti risk taker. Sementara antara 20 sampai 30 drawdown-nya itu buat saya itu moderat. Dan yang di bawah 20 katakanlah 10 gitu, itu konservatif biasanya. Yang aman yang bagaimana? Yang drawdown-nya tidak terlalu tinggi, Pak. Di bawah 20 buat saya sih wajar. Sehingga dia pasti punya entry-entry yang bagus. Tapi kembali lagi ya Pak, biasanya drawdown yang kecil itu biasanya growth-nya juga kecil karena tradingnya aman-aman banget dia carinya. Atau justru money management-nya pasti benar. Kalau drawdown-nya kecil itu biasanya money management-nya benar. Mengapa demikian? Karena dia pasti pakai modal yang besar tapi volumenya kecil. Terima kasih Pak Jasa. Repot ya Pak ya kalau ngomongin broker. Iya. Bapak Maulana, ini permasalahannya adalah agak sulit Pak. Jangankan broker Pak, asuransi Jiwasraya aja nggak amanah, Bumi Putra nggak amanah Pak kemarin. Ya, mau Kresna Life nggak amanah, Indosuria lebih parah tuh koperasinya. Itu nggak ada yang amanah Pak. Jadi keamanah itu mau yang di luar negeri, sama Pak, Lehman Brothers 2008 collapse, Fannie and Mae 2009 collapse. Padahal Fannie and Mae Bapak sudah tahu kan, dia 200 tahun loh Pak berdiri. Collapse Pak 2009. Artinya bagaimana? Artinya mau tidak mau Bapak tentunya di dalam bisnis pasti akan melihat risiko di depan. Yang pertama, risiko di dalam trading ya. Yang kedua, risiko di dalam broker. Dua risiko itu nggak bisa dipisahkan Pak. Kalau brokernya bandel ya Bapak uangnya hilang. Tapi kalau brokernya nggak bandel, tradingnya bandel ya hilang juga Pak. Pokoknya intinya apa? Intinya jangan bandel gitu aja ya Pak ya. Sebenarnya permainannya sama, permasalahannya cuman ladang lapangan main sepak bolanya beda gitu aja Pak. Di sana ada bank custodian, di sini ada segregated account namanya. Akun yang terpisah dengan akun operasional perusahaan. Adanya di mana? Adanya Bapak tinggal lihat sebenarnya yang kasih lisensi, yang kasih izin. Kalau Indonesia misalnya Bapepti gitu. Bapak lihat di Bapepti apakah nomor akun tersebut adalah milik perusahaan tersebut yang sudah didaftarkan di Bapepti. Artinya dia itu segregated account-nya adalah nomor itu. Tiba-tiba dengan dia taruh nomor yang lain tentunya ya tidak masuk ke dalam segregated account. Itu aja sih gampangnya ya Pak ya. Nah kalau brokernya nanti mati terus apakah mereka deposit sekitar 20 miliaran lebih kalau nggak salah. Broker luar sama sebenarnya mereka punya lisensi sama aja sih Pak sebenarnya. Dan kalau terjadi apa-apa, terjadi pilot dan segala macamnya, tentunya intinya Anda percaya nggak? Itu dulu. Jangan pernah lihat dari besarnya kantor. Jangan pernah lihat dari banyaknya klien. Tapi tolong lihat dari berapa banyak klien yang komplain. Karena itu adalah parameter saat ini. Yang terbaik adalah brokernya tingkat komplainnya rendah. Tapi jangan juga sih nggak ada tingkat komplain, emang dia nggak punya klien, ya itu repot lagi itu Pak. Dia harus yang tahu mana, yang tahu tentunya ya bagian regulasi lah. Mau dalam dan luar negeri tanya aja bagian regulasi ya Pak. Tapi intinya adalah kalau di Indonesia di Bapepti tanya aja gitu loh. Yang sehat yang mana gitu. Yang nggak banyak komplain yang mana. Ya kalau Bapak udah tahu gitu, ada suatu perusahaan gitu ya, yang setiap hari diteror sama kliennya, terus kita masukin uang di situ juga ya, sama juga bohong gitu ya. Lihat aja daftar komplainnya, ya kira-kira seperti itu Pak. Jadi hati-hati Pak,
Jangan coba memasukkan uang Bapak ke dalam rekeningnya broker. Pertanyaannya menarik ini Pak, sebenarnya pertanyaan Bapak ini sebenarnya sudah harus melewati beberapa pertanyaan dari saya sebelumnya. Sebenarnya Bapak udah jago trading belum sih? Gitu. Karena kalau Anda udah jago trading, cari broker yang fair. Mau dalam negeri mau luar negeri itu sama aja. Kalau dia mau kabur kabur aja, kalau mau tutup aja. Gitu loh. Fair-fairannya Millennium tutup kok gitu. Udah tahun 2000 sampai sekarang tutup gitu. Mau apalagi Alpari juga dulu juga bangkrut gitu loh. Nggak ada yang tiba-tiba sehat walafiat juga tiba-tiba bisa bangkrut gitu loh. Dan mau lokal atau luar, buat saya sih sama aja. Kenapa sama aja? Pak Joshua di broker luar nge-buy, saya di broker dalam negeri nge-buy. Harganya turun Pak, dua-duanya juga rugi Pak. Ya kan? Saya di broker luar nge-buy, Bapak Joshua di broker dalam negeri nge-buy, harganya naik, ya dua-duanya untung Pak. Jadi bukan karena swap, bukan karena commission, bukan. Tapi emang metodenya benar. Nanti di sesi kedua saya akan kasih tahu gimana cara metode yang benar trading sehingga broker itu nomor 10 gitu loh kalau buat saya. Yang penting brokernya fair aja. Gimana cara tahu fairnya? Kita nggak akan bahas di sini. Silakan Pak Joshua. Oke, Pak. Jadi yang paling gampang adalah siapa tradernya. Yang paling gampang adalah Bapak tanya tradernya siapa itu, gitu. Lalu setelah itu Bapak ketik nama tradernya di web, di Google, ya Pak ya. Kalau misalnya dia nggak keluar Pak, tradernya trader kaleng-kaleng itu Pak. Kenapa? Karena trader sejago dia yang bikin clean sheet semuanya biru, itu cuman dia sama malaikat doang Pak, yang lainnya nggak bisa, percaya sama saya. Jago-jagonya warung Tegal jualan Pak, itu segitu banyak makanan, pasti ada yang habis, ada yang tidak habis. Pada hari itu, yang nggak habis, ya sudahlah disedekahkan sama orang, atau dijual BEP, atau dibuang misalnya. Tapi yang habis ini bisa menutupi yang tidak habis. Trading pun begitu. Ada yang plus, ada yang minus. Tapi overall 1 bulan profit. Itu trading jago itu Pak. Tapi kalau semuanya win, Pak, jangan-jangan dia pakai fake account. Fake account adalah account dummy. Account dummy adalah account yang dibuat, nggak perlu masukin uang, tapi nggak keluar account demonya. Atau bisa juga mereka menggunakan yang paling canggih Pak, yaitu adalah Photoshop. Jadi diedit Pak. Ya kan? Jangankan account Pak, muka aja diedit jadi keren loh Pak ya. Makasih Pak Joshua. Ya. Kalau pemula itu biasanya normalnya 1-2% ya Pak ya. Itu udah bagus Pak. Karena yang biasanya sih dalam 1 bulan account Bapak habis kan gitu ya. Ini agak-agak bagus nih 1-2% accountnya masih bertahan gitu. Dan BP juga udah bagus gitu karena pemula gitu. Kalau sudah agak-agak jago dikit biasanya mereka dapat sekitar 5%-an gitu ya, sampai 10%. Yang expert itu biasanya mereka dapat 5-20%, 5-15% itu yang expert gitu. Cukup segitu Pak. Omongan bohong aja kalau misalnya dapat banyak dan segala macam, berapa lama sih Pak? 1 tahun. Setelah itu apa? Iris leher saya kalau mereka profit. Nggak ada, karena kalau Bapak taruh uang di bank aja 1 tahun cuma 4% Pak. Kalau taruh di saham itu sekitar 20%. Kalau lagi bagus pasarnya 30%. Di forex Pak 5% aja 1 bulan dikali 12 itu 60% Pak. Jadi rese cari 5% tapi selama 30 tahun itu jauh lebih bagus Pak dibandingkan Anda taruh di BCA yang bunganya cuma 4% setahun. Itu buat beli sepatu anak kita aja udah nggak cukup tuh Pak. 4% setahun kita punya duit 100 juta taruh di deposito 4 juta setahun. Nggak bisa buat apa-apa ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Joshua. Kita senangnya repot gitu, ya memang kita akan bikin warung Tegal atau kita bikin salon gitu, atau kita bikin apapun bengkel kayak, atau bengkel sepeda Bronton gitu ya misalnya. Tapi kalau kita nggak mau repot, biasanya kita cari yang aman, yang gampang-gampang aja, misalnya trading saham, trading forex, Bitcoin atau apapun itu terserah lah, atur-atur aja yang penting online gitu, karena nggak mau ribet. Rupanya banyak orang mengatakan bahwa belajarnya nanti susah gitu ya.
Pak, belajarnya susah kalau mentornya emang bikin ribet. Karena orang Indonesia kan segala yang gampang itu dibikin ribet gitu loh. Sehingga apa? Supaya harganya bisa mahal. Mau belajar forex aja, wah disuruh belajar dulu candlestick. Kalau buat saya, belajar candlestick, Pak yang nyiptain aja udah mati gitu loh si Monish Homa. Itu dia waktu ciptain candlestick abad 18, dia pernah menang 100 kali itu. Tapi kalau dia masih hidup, dia bisa menang nggak saat ini hanya dengan berdasarkan candlestick? Saat ini gimana mau ngandelin candlestick, Pak? Donald Trump ngomong nge-tweet aja udah ganti lagi candle-nya. Bisa gitu? Nggak bisa kan? Nggak segampang itu. Kenapa? Terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Ada geopolitik, ada ekonomi, ada keuangan, ada spekulan, semuanya jadi satu ke dalam suatu market yang kalau menurut saya agak sulit untuk memprediksi ke depannya kalau hanya menggunakan candle. Bagaimana cara kerjanya nanti kita akan ngomong di sesi 2 dan tentunya anak 17 tahun aja bisa. Pasti kita pernah 17 tahun, jadi pasti kita lebih bisa kalau cuman baca market mau kemana dan pairnya apa. Makasih Pak Joshua. Mau tidak mau ke depannya ini memang kita agak sulit percaya sama orang. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa banyak banget kasus-kasus yang gagal bayar. Orang-orang yang one prestasi dalam melakukan perputaran uang. Yang di bisnis real lah, yang di paper lah sama. Sampai yang di asuransi pun juga bermasalah. Lebih parahnya lagi koperasi bermasalah. Dan kita udah nggak tahu lagi mau taruh uangnya di mana. Kalau semuanya kita udah mulai nggak percaya lagi sama yang namanya lembaga keuangan. Baik itu yang mau diawasi sama pemerintah, apalagi yang nggak diawasin oleh pemerintah. Yang diawasin aja lewat gitu ya. Dan itu adalah contoh-contoh yang tentunya kita bisa lihat beginikah cara mengelola keuangan yang jumlahnya ratusan miliar bahkan triliunan. Dengan 1 tahunnya itu hanya 0%, itu prestasi terbaiknya. Kalau buat saya, apapun orangnya mau dia berbentuk kolusi dan segala macamnya, buat saya manajer investasinya pasti sekolahnya SD negeri online kayaknya. Jadi agak susah saya ngomongnya karena kebodohan banget gitu ya, 1 tahun 0% gitu. Lebih baik saya taruh di BCA mungkin yang masih bisa mendapatkan 4% setahun. Dan tentunya ini banyak sekali dipakai akhirnya sama siapapun juga untuk mempromosikan dirinya, baik itu sebagai konsultan, baik sebagai mentor, baik sebagai yang parah dia mempromosikan dirinya sebagai master trader. Tahun 2008 kemungkinan besar dia belum pernah trading. Bapak dan Ibu, ada orang yang belum pernah trading di 2008, belum pernah tahu digaploknya market 2008. Dan tiba-tiba kita melihat banyaknya jagoan-jagoan yang bilang saya punya growth 490% gitu ya dalam waktu 16 minggu. Hello, itu cuma 16 minggu, bisa nggak 16 tahun gitu. Dan tentunya orang-orang seperti ini Anda nggak perlu marah-marah atau kesel atau enggak, kita cuma bisa senyum aja bahwa sebenarnya kalau membuat kayak gini kita juga bisa. Sudah waktunya gitu, kita percaya sama diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita nggak bisa percaya orang. Karena setiap orang itu pasti mempunyai suatu sifat. Dan sifatnya itu belum tentu cocok di dalam trading. Apalagi orang yang dominan gitu loh. Orang yang sensi, sedikit-dikit marah, sedikit-dikit tersinggung, sedikit semua orang diajak berantem gitu loh. Mau jadi petinju atau mau jadi trader gitu. Bapak dan Ibu, tentunya yang kita cari adalah dia yang stabil dan dia yang teliti dan membuat suatu keputusan dengan cara yang lebih baik. Dan tentunya menjadi master trader itu nggak gampang karena dia harus mempunyai suatu skor yang tinggi dan mempunyai sifat atau karakter yang baik. Walaupun kita tahu bahwa satu yang nggak pernah ketemu di dalam suatu parameter yaitu amanah meter. Bagaimana mereka bisa mengelola uang kita dengan amanah. Baik, kita lanjut langsung ke bab berikutnya adalah banyak orang new trader itu nggak mau belajar, gitu. Benar-benar nggak mau belajar, mereka langsungnya mau pakai live account. Kenapa? Karena kalau live account itu pasti menarik, itu pasti benar gitu loh. Dan Bapak dan Ibu,
untuk mendapatkan hasil yang baik, itu sila pertamanya itu bukan metode, karena yang pertama itu mereka cari metode yang benar bagaimana ya. Tiap hari liatin grafik gitu. Saya cuma bilang, hello, kalau memang grafik itu bisa bikin suatu negara itu bagus ekonominya, kenapa nggak presiden kita pekerjakan orang-orang yang jago IT dan memang dia punya metode statistik yang bagus? Buktinya tidak. Nah, untuk itu tahap pertama yang harus diberesin adalah masalah money management. Bagaimana kita mengatur dalam trading itu modalnya harus optimum. Modalnya harus pas, nggak terlalu sedikit dan nggak terlalu banyak. Dia harus optimal. Dan ini ada perhitungannya internasional gitu loh. Bukan perhitungan yang risk and reward. Kalau untung itu 3 kali lipat, kalau loss itu 1 kali. Itu namanya risk and reward. Kalau misalnya ada mentor yang ngajarin money management adalah risk and reward, iya mungkin dia doang yang sekolah, kita nggak sekolah kali ya. Jadi nggak ada urusannya sebenarnya emangnya. Money management dikait-kaitkan lagi dengan apa yang namanya leverage gitu. Itu lebih parah lagi tuh mentor yang ngomong seperti itu. Jadi tolong, yang namanya money management itu adalah modal yang dibutuhkan. Karena kita sudah tahu kalau kita mau fair-fairan adalah ini adalah lambang mobil semuanya. Kalau Anda misalnya mau jualan, kan trading itu kan jualan. Kalau Anda mau dagang mobil Honda dengan dagang mobil Rolls-Royce, itu pasti modalnya beda. Dengan Lexus juga beda. Dengan Land Rover juga beda. Tapi kenapa pada saat kita trading, dan ini emang pernah diajarin sama mentor, ini pernah diajarin sama broker, saya cuma katakan 100% mereka nggak pernah ajarin. Untuk lebih gampangnya, harga emas pada beberapa tahun yang lalu itu pasti cuma sekitar 200, 300, 400 ribu rupiah per gram. Hari ini bisa mencapai di 1 juta rupiah per gram. Kalau dulu Anda jualan emas, itu modalnya pasti beda dengan yang sekarang. Nah ini Anda mau tradingnya kapanpun modalnya segitu gitu. Dan udah gitu diajarinnya nggak pakai trading plan dan nggak pakai strategi. Hal ini tentunya yang membuat kita banyak sekali kalah di bisnis ini. Kenapa? Karena pengetahuannya memang yang buat saya harusnya mereka dididik di awal. Berapa modal yang dibutuhkan. Oke. Setelah modal yang dibutuhkan itu cukup, tentunya Anda tidak perlu takut bahwa Anda akan habis di bisnis ini. Kenapa? Karena uangnya cukup, nggak terlalu besar, nggak terlalu. Pada saat uangnya cukup, tentunya Anda mau masuk kepada pair mana yang akan dipilih, gitu kan? Mau naik atau mau turun. Jadi setelah uangnya cukup, baru Anda mengatakan pairnya mana, pairnya apa, lalu buy apa sell, gitu kan? Oke, kita langsung aja ke yang sedang terjadi saat ini. Yang sedang terjadi saat ini adalah COVID-19. Melanda Indonesia tentunya, kita sudah tahu. Di dunia 216 negara. 17 juta atau 18 juta orang terinfeksi. Sekitar di atas 600 ribu orang meninggal. Di Indonesia terinfeksi 132, ini per kemarin ya. Lalu sembuh 87, lalu meninggal sekitar 5.900. Menurut Bapak dan Ibu, ini adalah data. Ini data. Yang sebelumnya itu adalah kasus. Ada kasus, lalu kasusnya didata orang yang sakit. Setelah itu, data itu dilihat berapa persentasenya. Gampang ya? Jadi cerita saya yang tadi COVID itu yang bisa menyerang pandemik dan segala macam itu adalah fundamentalnya. Dan yang tadi saya sajikan sama Anda ini adalah datanya. Yang berikutnya saya sajikan dari data ini baru keluar grafiknya. Benar nggak? Ini yang terjangkit. Bisa kebayang? Bisa kebayang ya? Ini yang meninggal. Jadi dari saya cerita corona, lalu dibuat data, datanya dibuat grafik. Jadi grafiknya itu hasil dari data. Data itu hasil dari kasus yang sedang berkembang. Kalau kasusnya terus berkembang, maka datanya tuh akan naik terus, grafiknya pasti naik. Tapi kebodohan kita adalah selalu melihat grafik di awal, pagi-pagi lihat grafik. Bukankah pagi-pagi sekarang saya lihat grafik ini, oh ini mah pasti naik, nggak taunya besoknya apa? Jakarta di lockdown, Indonesia di lockdown. Turun nggak datanya?
turun datanya. Karena apa? Social distancingnya dijalanin, protokol kesehatannya ketat. Mau nggak mau orang yang sakit, orang yang terinfeksi semuanya turun. Kalau semuanya turun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidak ada orang yang ke rumah sakit, tidak ada yang terinfeksi, tidak ada yang meninggal, maka datanya turun, grafiknya turun. Jadi kasusnya dulu berubah, baru datanya berubah, baru grafiknya berubah. Banyak orang mengajarkan, mau konsultan mana gitu, mengajarkan grafiknya di depan. Tapi bener ya nggak apa-apa, ikutin aja kalau bener. Bisa konsisten nggak? Bisa, ya udah bagus gitu loh. Tapi bisa nggak itu diajarkan sama orang lain? Belum tentu. Tapi kalau yang diajarkan adalah logik seperti yang diceritakan tadi, itu Anda pasti akan lebih nyaman. Apakah di dalam trading ini dapat dipakai? Bisa dipakai. Makanya dibuat analisanya itu, fundamentalnya itu bisa didigitalkan. Semuanya bisa dibuat kuantitatif. Pada saat sudah ada kuantitatifnya, maka itu dapat dibuat grafiknya. Kalau grafiknya terlihat jelas, alasannya jelas, mau nggak mau, kita bisa trading dengan nyaman, nggak pusing gitu. Mau tidak mau, kalau perang dagang meletus, pair apa yang dipilih? Itu udah jelas. Mengapa demikian? Karena datanya jelas. Jadi kalau Anda mau buy, mau sell, tinggalin aja. Jangan diliatin aja. Itu kan kayak tukang kayak pengemudi online jadinya. Kalau masih mempermasalahkan mana yang hebat, fundamental atau teknikal, enggak, dua-duanya harus dipakai. Fundamentalnya dipergunakan, teknikalnya dipergunakan. Karena fundamental itu untuk arah ke depannya. Anda mau buy, mau sell, itu gunakan fundamental. Teknikal tuh kapan buy-nya, kapan sell-nya. Apa hubungan fundamental sama teknikal? Fundamental digunakan untuk menentukan arahnya, mau buy atau mau sell. Dan juga pair apa tentunya, itu fundamental. Technical, jika Anda buy-nya di mana? Targetnya di mana? Apabila tidak sesuai harapan, bagaimana strategi? Itu pakai technical semuanya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau masih ada juga yang mengatakan bahwa yang terhebat adalah technical, yang terhebat adalah fundamental, anggap saja Anda sedang jongkok di depan tembok, yang satu berdiri. Yang fundamental tuh bisa ngelihat jauh ke depan di luar tembok. Dan yang technical itu cuma duduk aja, nongkrong di depan tembok. Dan pada saat harga gold tembus di area 1920, itu yang jongkok kaget-kaget. Kenapa? Karena temboknya jebol gitu loh. Bisa naik terus. Oke. Bapak dan Ibu, tentunya semua ini bisa dipelajari kok. Anda bisa pelajari di mana aja. Anda nggak perlu belajar sama saya, Anda bisa perlu belajar sama YouTube juga bisa, sama Google juga bisa. Tapi kalau Anda belajar sama mentor, cek dulu mentornya. Jangan-jangan mentornya pas Anda tulis namanya gitu, penipu, keluar lagi dia penipu. Ya janganlah gitu aja. Karena sistem yang dipakai ini sebenarnya anak muda juga udah bisa gitu loh. Anak umur 17 tahun juga bisa. Lebih dari, nggak banyak sih ya, lebih dari 200 orang yang tergabung dalam, saya buat baru sekitar 2,5 tahunan gitu ya. 2 atau 3 tahun lah ya. Dan ini, karena pandemi corona tentunya tidak banyak yang bergabung pada tahun 2020. Inilah yang bergabung pada tahun 2020. Dan ini yang bergabung di bulan Agustus dari tanggal 1 sampai hari ini, gitu ya, yang terakhir masih ada di Bali. Ini nggak terlalu banyak. Dan terus kalau satu, ya itu namanya private ya, private aja, nggak apa-apa, nyantai-nyantai aja gitu. Dan Anda bisa lakukan diskusi dan segala macamnya, nggak usah bayar lagi lah. Kenapa gitu? Karena kami emang punya kantor. Anda bisa datang ke kantor kami kapanpun Anda mau gitu. Kami udah di sini udah 10 tahun gitu. Dan nyaman-nyamannya ada juga di Menara Imperium ya. Bukan ngadainnya bukan di ruko atau bukan di kafe gitu. Bagaimana lulusannya, Anda bisa buka aja misalnya Oracle Strategi TV, di situ Anda bisa lihat. Dan yang paling penting adalah setelah Anda pinter terus mau ngapain gitu. Kan banyak tuh pelatihan udah pinter terus ngapain? Cuman profit aja. Bisa nggak sih trading for living gitu? 10 tahun terakhir saya nggak punya pekerjaan lain selain di bisnis ini, tapi semua bisnis dari nomor 1 sampai nomor 6 itu saya jalankan gitu. Jadi trader iya, jadi
jadi investor iya, jadi fund manager iya, jadi mentor iya, jadi master trader iya, jadi penulis juga iya, bukan hanya. Dan ini harus diberikan peluangnya kepada orang yang ikut di dalam workshop tentunya. Bapak dan Ibu, yang menarik adalah pada saat Anda sudah mempunyai tradingan yang dengan baik, Anda tentunya akan kami promosikan menjadi master trader, dan gak usah cari follower, kami yang cari followernya, ya. Dan di luar sana masih banyak orang yang mempunyai ratusan miliar. Jadi kalau mau jadi follower jangan cuma 100-200 juta, ribet gitu loh. Follower kami memang dari kalangan tertentu yang mempunyai uang yang cukup banyak. Justru yang jadi masalah bukan Anda yang harus jadi follower, Anda harus jadi master. Anda yang kami didik untuk jadi master trader supaya Anda mendapat follower. Itu saja sebenarnya, mau tidak mau ini adalah tahapan-tahapannya, dan untuk besok kami hari Minggu kami akan ada di Surabaya. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Joshua. Saya baru mulai trading forex lewat broker, tapi disupport dengan auto chartnya lagi bener Pak. Chartnya lagi bener. Kalau chartnya lagi bener, emang bener terus Pak. Tapi kalau lagi salah ya salah. Dan tentunya dia pasti menggunakan stop loss. Kalau lagi pakai stop loss ya repot. Kalau Bapak bisa kebayang ya stop loss itu ada kayak judi gitu Pak. Bapak kena 3 kali stop loss, itu sakitnya tuh di sini gitu loh. Jadi kalau menurut saya adalah yang saya repotkan dia pakai auto chartis pada saat nanti, kecuali auto chartisnya itu ada di laptop Bapak. Dan Bapak berkuasa penuh terhadap auto chartisnya, nggak apa-apa Pak. Yang saya cuma takut kalau disupport pakai auto chartis, tiba-tiba yang ngasih auto chartis ini mati Pak, itu Bapak repot loh, kan nggak bisa ngapa-ngapain, wasting time sekian tahun disupport tiba-tiba collapse gitu, Bapak nggak bisa dapat pendapatan lagi. Pada saat harga sideways, auto chartis berjalan dengan baik dan pasti biasanya dia gunakan stop loss. Nah, selama ini bagus-bagus saja, memang harganya sedang bolak-balik. Pada saat nanti harganya satu arah, bisa bubar nantinya. Tapi nggak apa-apa, kalau Bapak nyaman silakan saja gunakan terus. Tapi kalau saya sarankan adalah Pak belajar dulu. Karena pada saat belajar Bapak bisa menurunkan ilmu ini kepada putra dan putri Bapak. Kalau Bapak sudah menikah tentunya sama pasangan hidup Anda dengan istri Anda bisa sharing gitu ya, bisa kasih ilmu ini kepada keluarga untuk kedepannya. Tapi kalau auto chartisnya dikasih sama si broker dengan cara berlangganan karena Anda masih ada uang di dalam situ gitu ya, kita lihat aja awal-awalnya bagus gitu, nanti Anda mengajak teman masukin uang lebih besar lagi, tiba-tiba auto chartisnya salah, hilang lagi gitu. Hal-hal kayak gini udah paling gampang Pak di dalam suatu broker. Permainan seperti ini mau di dalam luar negeri sama aja Pak. Yang bagus adalah bagaimana pada saat kita memang mengerti trading, bukan sekedar tahu. Kadang kita tahu harga akan naik. Buat saya mengerti kenapa harga naik akan jauh lebih baik, lebih bagus dibandingkan hanya tahu harga itu akan naik. Terima kasih Pak Joshua. Sebaiknya kalau Bapak ngecek mentor atau metode segala macam, jangan sama mentornya Pak. Kenapa? Percuma. Mentornya memang jago, tapi dia bisa nggak turunkan ilmunya ke membernya. Berapa banyak membernya yang gagal? Dari 100 orang yang mengikuti pelatihan atau workshop, berapa banyak yang gagal Pak? Ada baiknya Bapak justru ngeceknya itu kepada membernya. Bener nggak membernya berhasil gitu. Jangan-jangan memang ilmunya bagus tapi susah gitu loh. Awalnya doang untung, terakhirnya mah rugi gitu. Bapak ceknya sebaiknya ke membernya, jangan ke mentornya. Semua mentor mah udah pengalaman Pak, sampai diedit di webnya, di webnya aja diedit bisa gitu loh. Tapi kan di MKL5 nggak bisa diedit. Ya Pak, nanti kalau Bapak ke kantor saya kasih tahu, tuh begini. Kenapa? Karena semua pasti di hidden. Kenapa di hidden? Supaya nanti nggak bisa dicontek. Ada banyaklah alasannya. Yang menarik adalah Bapak tanya siapa membernya di kota. Bapak ada di kota mana? Di kota Bali misalnya. Ada nggak member di Bali? Minta nomor teleponnya. Ngobrol sama member tersebut. Pasti mereka bilang gini,
Oh jangan nama si Reza nggak bener tuh. Udah selesai kan gampang ya Pak ya. Daripada ngecek itu, lihat membernya gitu. Apa yang mereka rasa dan itu kan pasti di daerah Bapak gitu ya. Kalau yang di Jakarta ya Jakarta, yang Surabaya gitu. Membernya ada kok, sampai mau yang di Kanada juga nanti saya kasih nomor telepon ya kalau Bapak mau ya. Orang cepat menjadi kaya banyak Pak. Permasalahannya itu buku di Gramedia banyak banget, yang beli juga banyak banget, tapi yang miskin juga banyak gitu loh. Kalau emang tuh buku bener gitu ya, harusnya yang kaya lebih banyak ya Pak. Enggak, jadi artinya begini, semua orang bisa membaca, tetapi semua orang pasti belum tentu bisa mengerti. Itu sebabnya ada sekolah namanya. Karena kalau nggak ada sekolah, nggak ada guru, itu buku biologi disebarin aja, anak suruh baca selesai gitu loh. Ya kan? Seperti itu sebenarnya Pak ya. Ada trik-trik sama seperti cara membuat sayur asam yang enak gitu. Itu mah ada Pak di Google Pak. Itu ada di YouTube gitu. Coba ikutin. Rasanya pasti berbeda. Kenapa? Karena ada trik-triknya cara membuat sayur asam menjadi lebih enak dinikmati oleh Anda. Makasih Pak. Jadi Bapak yang gunakan stop loss ya, lebih baik judi aja. Kenapa? Karena Anda kena stop loss itu sama aja Anda main bakarat, pasangnya player apa banker gitu ya. Lalu Anda taruh di player yang keluar banker, uang Anda hilang. Selesai. Anda harus taruh lagi. Dan itu yang terjadi. Dan itu biasanya diajarin sama ya nggak tahu siapa lah, ntar kalau saya bilang mentor A gitu, wah ramai komennya gitu di YouTube, saya ribet gitu nanganinnya. Tapi emang benar kan, kalau pada saat Anda open posisi lalu Anda kasih stop loss, itu sama juga berjudi gitu loh. Jadi gimana caranya? Pakai rules. Rules itu aturannya agak banyak tuh 5, nggak banyak banget gitu loh. Dan logik kalau menurut saya. Dan Anda nggak perlu pakai stop loss, overall nanti average-nya itu pasti profit. Dikasih TP semuanya profit. Ya kadang-kadang semuanya profit, kadang-kadang juga enggak. Karena di warteg itu enggak semua makanan tiap hari habis kok. Ada yang tersisa. Masalahnya adalah apakah warteg itu rugi pada saat ada makanan yang tersisa? Jawabannya tidak, karena makanan yang habis bisa mensubsidi makanan yang tidak habis. Sama di dalam trading forex juga begitu. Karena pada prinsipnya kalau semuanya biru, clean sheet gitu, cuman Anda doang sama malaikat yang bisa kayak begitu. Mentor itu doang sama malaikat yang bisa. Semua itu pasti ada plus, ada minusnya. Tetapi semuanya apabila dijadikan satu dalam satu kali transaksi, beberapa kali trade dalam satu kali transaksi, average-nya itu profit. Nah kalau average-nya profit itu udah benar Pak. Itu yang kami ajarkan. Bukan semuanya biru gitu. Justru kalau Anda semuanya biru, Anda perlu bertanyakan, ini pasti metodenya metode bohong. Ya, begitu Anda transfer orangnya hilang gitu. Biasanya gitu. Oke, terima kasih Pak Joshua. Bapak mungkin tahu ya yang namanya kenapa Indonesia bisnisnya sekarang hancur semua perusahaannya, karena mereka compounding semuanya. Mereka nggak pernah saving. Coba lihat, mereka dapat untung dari perusahaan ini untung gitu, 1 bulan untung, mereka savingnya sedikit, mereka expand lagi supaya apa? Untungnya lebih besar. Yang punya batu bara, mereka expand lagi, beli lagi tambang batu bara. Yang punya kapal, dia beli kapal lagi supaya jauh lebih. Kenapa? Mereka melihat semuanya bagus gitu ke depannya, cerah gitu. Dia nggak tahu depan ada badai yang namanya COVID-19, bubar semua yang di compounding. Gitu. Itu sebabnya kalau menurut saya adalah semuanya harus di withdrawal semuanya. Anda untung setiap minggu withdrawal, setiap bulan withdrawal, kumpulkan withdrawalnya. Lalu Anda mau menambah modal, mulailah dari awal lagi ditambah modalnya, bukan ditaruh dijadikan besar. Dan itu adalah konsep-konsep dari Ponzi yang senangnya nggak dikompon jadi gede-gede, lama-lama hilang gitu perusahaannya. Saya nggak bilang bahwa perusahaannya itu nakal, tapi pada saat Anda kena badai, Anda akan repot kan, Mak. Biasanya dengan uang yang kecil Anda akan disiplin. Uang besar biasanya kita nggak pernah disiplin dalam trading kan, kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Joshua. Kalau analisanya misalnya, oke, gunakan pair-nya adalah gold gitu ya, karena semua tidak pasti, gunakan gold. Arahnya gimana bos? Arahnya buy. Oke, buy. Buy-nya di mana? Gunakan itu technical. Itu baru saya setuju. Ngerti ya? Jadi technical itu suatu tool, suatu alat. Ya, kalau Anda lihat tadi presentasi saya, dari mulai COVID, lalu datanya, dari datanya baru grafik, itu semuanya berurutan. Karena ada COVID, ada grafik COVID. Kebayang kan bos? Nggak ada COVID, grafiknya ada gitu.
ini grafik apa gitu, tuyul gitu kan. Mau nggak mau gitu, jangan dilihat bahwa semua nggak bisa dibikin grafik. Jangankan harga gitu loh, bakteri aja bisa kalau dia menimbulkan penyakit atau menyembuhkan orang atau apapun bisa dibuat grafik gitu. Jadi masalahnya dulu, faktanya dulu, lalu ada datanya dibuat grafik. Nah kita pagi-pagi ngeliat grafik dan itu yang dibohongin kan. Broker kan maunya seperti itu gitu loh. Mentor kan maunya seperti itu. Mentor yang gimana? Mentor yang affiliate lah. Kalau nggak affiliate ya nyaman ngomongnya. Mentor kaleng-kaleng ya ngomongnya pasti udah kayak candle di depan gitu loh. Banyak nih komennya kan di Facebook di mana gitu. Saya komplain. Enggak, saya bukan anti sama teknikal, tapi yuk pakai logika aja. Teknikal itu bergerak kenapa? Karena fundamentalnya bergerak. Kalau Anda masih menggunakan teknikal, biasanya sih tradingnya uang-uang kecil itu. Kalau uang-uang gede itu biasanya pakai fundamental, baru ke teknikal. Ya, oke. Terima kasih Pak Joshua. Pak, sebenarnya saya nggak jualan workshop ya Pak ya. Enggak, saya justru ingin diskusi sama Bapak dan Ibu di sini. Saya nggak jualan workshop, seriusan. Saya cuman ingin bersharing, berbagi gitu ya kepada Bapak dan Ibu bahwa hati-hati dengan adanya master trader. Kenapa master trader yang kami cari itu spesifikasi, klarifikasi semuanya itu verifikasinya harus jelas gitu loh. Harus mengikuti tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, lalu nanti dia keluar sebagai pro master trader dengan skor yang tinggi. Jadi kalau Anda hanya dengan melihat MQL5 dan segala macam ya, dan kita nggak tahu ini orangnya amanah apa enggak, yuk jangan pernah ikutin. Itu aja sih sebenarnya. Anda bisa belajar kok ini di YouTube, Anda bisa belajar kok ini di Google. Pada suatu saat Anda punya uang, pasti Anda akan bisa ketemu lagi pada kami. Karena intinya begini, setiap ilmu yang terbaik itu pasti mempunyai harga yang baik. Karena anak saya pun kalau disuruh sekolah di Indonesia sama di luar negeri, saya sekolah kirim ke luar negeri, Pak. Padahal itu harganya lebih mahal loh. Tapi masalahnya yakin aja. Bukan berarti yang murah itu nggak seperti itu. Tapi biasanya sih after sale service-nya nggak pernah ada. Datang ke kantornya aja nggak tahu kantornya di mana. Orang belajarnya di kafe gimana ceritanya datang ke kantor, Pak? Gitu. Biasanya di situ aja sih Pak, dan ini bentuknya manajemen, ini bukan punya saya. Dan ada kemungkinan besar pada tanggal 1 September ini akan berubah menjadi Imperium Strategi. Jadi udah nggak ada lagi Oracle Strategi, akan berubah jadi Imperium Strategi karena ada pergantian manajemen. Saya nggak ikut-ikut itu, saya cuman pengajar kali ya. Saya cuman bagian ngajar-ngajar dan sharing-sharing aja. Ada pergantian manajemen sehingga dirubah brandnya. Terima kasih.